Nabi yang manusia benar-benar telah datang kepada kalian, seorang utusan dari kalangan kalian sendiri, bukan dari kalangan malaikat atau jin, yang terasa berat baginya penderitaan kalian, yang penuh perhatian terhadap kalian, dan kepada orang-orang yang beriman sangat pengasih lagi penyayang. Quran Surah ke-9 ayat 128. Terlepas dari ranking-rankingan yang dibuat orang mengenai manusia paling berpengaruh di sepanjang sejarah, yang bagaimanapun mestinya tak bisa menggoyahkan ranking yang telah lebih dahulu kita kaum muslim yakini. Paling tidak, keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang paling menonjol dan sulit ditiru oleh pemimpin lainnya justru adalah kemanusiaannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling manusiawi, yang paling mengerti dan menghargai manusia. Nabi Muhammad SAW sesuai pengakuannya sendiri adalah manusia biasa yang beribadah sebagai hamba dan hidup bergaul sebagai anggota masyarakat, berpuasa dan tidak berpuasa, ke masjid dan ke pasar, makan, minum, dan menikah meski tidak berlebihan, bergembira dan bersedih meski tidak keterlaluan, tertawa meski tidak pernah ngakak, menangis meski tidak sampai terseduh-seduh. Nabi Muhammad SAW menambal sendiri terompahnya yang putus dan menjerumat pakaiannya yang robek. Nabi membantu urusan rumah tangga dan belanja ke pasar. Nabi memanjakan, bertengkar, dan bercanda dengan istri-istrinya. Nabi berlomba lari dengan Sayyidatina Aisyah dan nonton kesenian daerah dengan istrinya itu. Kemudian Nabi juga bermain-main dengan anak-anak kecil, bermain jerotan dengan beliau sebagai pangkalan jerot, dan memberi hadiah kepada yang tercepat memeluk beliau. Nabi merangkak bermain kuda-kudaan dengan cucu-cucunya, Hasan dan Husain. Bahkan Nabi pernah mempersingkat sholatnya ketika mendengar ada bocah yang menangis. Nabi pernah memarahi sahabatnya yang mengimami sholat dengan bacaan-bacaan yang terlalu panjang hingga para makmumnya mengeluh. "Jangan bikin fitnah," kata Nabi kepada sahabat dekatnya yang menjadi imam itu. Menjadi imam harus memperhatikan mereka yang makmum. Mereka yang makmum ada yang kuat, ada yang lemah. Mereka punya berbagai kepentingan, ada yang mempunyai waktu banyak, ada yang terburu-buru, dan sebagainya. Nabi pernah membangunkan menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk sholat subuh. Ketika perintah atau pendapatnya dibantah, Nabi hanya berpaling dan memukul-mukul pahanya sendiri sambil mengumamkan ayat. Manusia memang paling pandai membantah. Nabi bercanda dengan para sahabatnya dan bersedih atas kesedihan mereka. Nabi pernah mentakziahi sahabatnya yang burungnya mati dan mendoakan semoga segera mendapatkan ganti. Nabi mencari-cari wanita hitam tukang sapu masjid dan menanyakan kabarnya ketika lama tidak dilihatnya. Nabi menggoda wanita tua yang ingin masuk surga dengan mengatakan, "Di surga tidak ada orang tua." Menggoda lelaki yang meminta disediakan kendaraan unta untuk ikut berjihad dengan mengatakan, "Yang ada cuma anak unta." Nabi bercanda dengan ucapan yang benar. Pendek kata, barang siapa mengkaji tarikh Nabi Muhammad SAW, niscaya akan dapat melihat perjalanan hidup bukan saja seorang utusan Allah dan pemimpin agung, tetapi lebih dari itu, seorang manusia yang sangat manusiawi. Manusia yang secara fitri memang sudah dimuliakan Allah dan dilebihkan dari makhluk-makhluknya yang lain.
Agaknya karena kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna itulah kepemimpinan dan jejaknya sangat enak dan tidak sulit untuk diikuti. Atau boleh kita balik, karena Allah memperuntukkan ajaran agama bagi manusia, maka Dia pun mengutus manusia yang diciptakannya paling sempurna sebagai manusia agar mudah dicontoh. Dan ajaran pun terasa wajar bagi manusia yang wajar. Barangkali untuk mengetahui prinsip ajaran itu, secara ringkas orang dapat menyimak simpulkan dari sabda-sabdanya seperti "Ma alaikum ma tutiqun". Tuntutan ini disabdakan ketika Nabi diberitahu tentang kehebatan sholat seorang wanita. Wah, kerjakan saja sesuai kemampuan kalian. Allah tidak akan jenuh sampai kalian sendiri jenuh. Amal keberagaman yang paling disukainya adalah yang dilestarikan oleh yang bersangkutan. Ketika mendengar beberapa orang menduga-duga dan bertanya-tanya tentang ibadah Nabi, misalnya ada yang mengatakan, saya saja tidak pernah tidak melakukan sholat malam, atau saya saja puasa terus sepanjang tahun, atau saya tidak pernah menyentuh wanita seumur hidup. Mereka menduga bahwa sebagai Rasul tentu ibadah Nabi jauh lebih hebat. Namun Nabi pun bersabda kepada mereka, "Antum alladzina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni lakhsyakum." Kalianlah yang bilang begini dan begitu. Ketahuilah, demi Allah, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian. Namun aku puasa dan aku tidak puasa, bersembahyang dan tidur, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa tidak menyukai lakuku, dia tidak termasuk orangku. Nabi melihat tali melintang di masjid, dan ketika ditanyakan kepada seseorang, beliau memperoleh jawaban bahwa itu tali Zainab sebagai piranti bersembahyang untuk berpegangan jika tenaganya mulai kendur. Lalu beliau pun bersabda, "Hulluhu, lepaskan tali itu, dan hendaklah kamu bersembahyang seukur kondisi tenagamu. Bila mulai kendur, ya tidurlah, istirahatlah." Hadis-hadis tentang kemanusiaan ajaran keberagamaan, selain beberapa hadis muttafaq alaih yang disepakati kesahihannya seperti disebutkan di atas, masih sangat banyak, dan kesemuanya sesuai dengan firman-firman Allah. Semisal, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 185. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Fattaqullaha mustata'tum. Bertakwalah kamu sesuai kesanggupanmu, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mudah sekali menandai ajaran Nabi Muhammad SAW dari ajaran-ajaran yang lain, yaitu apabila manusia wajar merasa wajar melakukannya. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau neko-neko dan sulit dilakukan oleh umumnya manusia, jelas bukan, atau itu sudah diselewengkan dari ajaran Nabi. Wallahu a'lam bishawab.